Puji Tuhan, keluarga Sekolah Penuh yang Tuhan kasihi, kita jumpa kembali dalam PBT, Penuai, yaitu Penuai Bible Teaching. Ya, puji Tuhan. Sekolah Penuai, sebagaimana kita tahu bahwa kita merupakan lembaga pendidikan yang menyelamatkan. Kita visinya bukan visi remeh-temeh, tapi visinya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga kita, para mentor, para guru, seluruh tenaga pendidik di Sekolah Penuh punya peran penting dalam membimbing siswa agar mereka memahami tujuan hidup yang benar, yakni tujuan hidup yang baik, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Hal ini tentunya butuh teladanan dari kita sebagai para mentor, para pendidik di Sekolah Penuh. Puji Tuhan. Renungan firman hari ini kami beri tema hidup yang berdampak kekal. Daniel 12 ayat 3 berkata demikian. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Itu dalam terjemahan baru. Nah, terjemahan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia masa kini, ini lebih mudah kita memahami. Berkata demikian, para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Dan mereka yang telah mengajar banyak orang, saya ulangi ya, dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pengertian hidup yang berdampak kekal adalah menjalani kehidupan di dunia ini, kehidupan saat ini, dengan fokus pada nilai-nilai perbuatan dan yang ada hubungannya dengan keabadian. Lalu, dalam penerapan Kristen, dalam perspektif iman Kristen, hal ini tidak sekedar hidup tanpa akhir, melainkan hidup yang berkualitas, penuh kasih, dan berpusat pada persekutuan dengan Tuhan. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang hidup berdampak kekal. Yang pertama, hidup membangun intim dengan Tuhan. Hidup membangun hubungannya intim dengan Tuhan. Dalam kitab suci, di sana tercatat tentang kehidupan Daniel. Kita akan fokus kepada tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel memiliki kualitas iman yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Daniel memiliki iman yang sangat luar biasa. Daniel membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang diantaranya adalah menjaga kekudusan. Di Daniel 1 ayat 8, di sana dikatakan Daniel tidak mau makan makanan budaya Babel. Karena makanan budaya Babel kala itu tidak relevan dengan firman Tuhan. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel betul-betul menjaga kekudusan hidupnya dalam hal makanan. Kemudian, ketika Daniel punya komitmen membangun hubungan intim dengan Tuhan, tidak hanya dalam hal makanan, tetapi juga Daniel memiliki kualitas doa yang sangat baik, kualitas ibadah yang sangat baik. Dalam Daniel 6 ayat 10 di sana dikatakan Daniel
menyukai yang namanya ibadah. Daniel menyukai yang namanya doa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Jadi kegiatan hari ke hari, Daniel 3 kali berlutut, berdoa, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hidupilah doa kita, ibadah kita dengan tak jemu-jemu. Sebagaimana Daniel membangun hubungan intim dengan Tuhan, sebagaimana Daniel menjaga kekudusan hidupnya dari hal-hal makanan, dari hal-hal tingkah laku, dalam hal roh pun dia menyukai yang namanya doa dan ibadah. Puji Tuhan. Sebagaimana setelah penuai untuk kita semuanya saat ini terus menghidupi yang namanya membangun hubungan intim dengan Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan. Dalam hal makanan itu pasti kita tahulah mana makanan yang baik buat tubuh, maka mana makanan yang tidak baik buat tubuh. Kita ada hikmat hal itu. Dalam hal roh juga tahu bahwa pentingnya kita mencintai doa, mencintai yang namanya hidup beribadah, renungkan firman Tuhan, dan sebagainya. Yang kedua, hidup yang berdampak kekal, selain kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, yang kedua adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Di ayat 9 dalam Daniel 1 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin-pemimpin istana itu. Karakter Daniel yang baik itu, karakter Daniel yang luar biasa itu, membuat Tuhan sayang kepada Daniel. Tuhan berikan karunia yang luar biasa kepada Daniel. Dan para pemimpin istana pun sayang kepada Daniel. Karena hidupnya berkualitas, hidupnya baik. Bahkan di ayat 17, ya, Daniel 1 ayat 17, keempat orang muda itu, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga punya pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Hidup yang berkualitas itu hidup tidak hanya standar, rata-rata, atau standar rata dengan sama lain, tidak. Sama dengan yang lainnya, umumnya tidak. Tapi Daniel lebih dari itu. Hidup Daniel sungguh-sungguh berkualitas. Bahkan di ayat lain mengatakan Daniel itu punya kecerdasan 10 kali lipat ketimbang orang-orang pintar yang ada di Babel. Bagaimana luar biasanya hidup Daniel yang sangat berkualitas itu. Untuk kita bisa berdampak keabadian, berdampak kekal, menghadirkan sejarah yang baik bagi generasi kita seterusnya. Jagalah kekudusan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, milikilah hidup yang berkualitas, nggak asal-asalan. Hidupnya jangan asal-asalan. Kita harus di atas rata-rata. Jangan katakan nggak sanggup. Tuhan menyanggupkan. Tuhan memampukan. Nah, Tuhan inginkan untuk kita mengembang lebih lagi, memaksimalkan kapasitas kita. Jangan batasi kemampuan.
engkau tidak hanya seperti ini, tapi engkau bisa lebih lagi. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Karena Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas hidup. Dikatakan di kitab lain berkata demikian. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Saya ulangi, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita sebagai manusia ini, sebagai anak-anak Allah, diperlengkapi oleh Allah untuk kita dimampukan berbuat yang baik. Hendaknya kebaikan kita dapat dirasakan oleh semua orang. Hendaknya kebaikan kita dapat dinikmati oleh banyak orang. Selagi ada kesempatan, teruslah berbuat baik, menabur yang baik. Hidupnya berdampak, berguna bagi banyak orang. Hidup yang berkualitas. Jangan sampai orang berpendapat kita ada, kita nggak dianggap. Kita ada, kita nggak ada, nggak berpengaruh. Wah, ini bahaya sekali. Tapi biarlah kehadiran kita, keberadaan kita dinantikan, dirindukan oleh banyak orang. Karena apa? Hidupnya berkualitas. Yang berikutnya, hidup berdampak kepada kekal, yaitu hidup berpusat pada kasih dan pelayanan. Hidup berpusat pada kasih dan pelayanan. Dalam Daniel 2 ayat 1, ini saya fokus kepada tokoh yang bernama Daniel. Dalam Daniel 2 ayat 1, Daniel hidup di Babel di bawah pimpinan raja bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar bermimpi. Mimpinya aneh. Semua orang-orang pintar di Babel dikumpulkan, nggak ada yang bisa mengartikan. Maka raja marah. Semua orang pintar, orang yang tahu tentang mimpi akan dibunuh oleh raja. Dan Daniel mendapat anugerah Tuhan. Daniel punya misi tentang kasih. Kalau Daniel cuek, ya orang lain dibunuh, gak apa-apa. Tapi Daniel sayang pada mereka. Daniel berdoa pada Tuhan. Daniel berseru pada Tuhan. Maka rahasia mimpi Nebukadnezar dibuka maknanya oleh Tuhan kepada Daniel. Sehingga Daniel dapat mengartikan mimpi raja dengan tepat dan benar. Daniel nggak cuek kepada sekitarnya. Kalau Daniel cuek sama sekitarnya, orang-orang pintar dibunuh oleh Raja Nebukadnezar, ya selesai sudah. Tapi Daniel penuh dengan kasih dan sayang. Daniel dalam pelayanannya, pengabdiannya diwarnai dengan yang namanya cinta kasih. Karena Daniel juga berpikir, kalau orang-orang pintar dibunuh oleh Raja Nebukadnezar karena rajanya kecewa, mimpinya nggak dapat diartikan, mungkin juga Daniel ikut ke bawah, dibunuh juga karena Daniel dalam kelompok orang-orang yang pintar itu. Karena kepandaian Daniel lebih dari orang-orang itu. Karena Daniel hidup intim dengan Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan. Dia berseru sama Tuhan. Maka Daniel mendapat hikmat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar dengan tepat. Orang yang diwarnai hidupnya dengan kasih, Tuhan buka sesuatu yang baru. Yang orang lain ditutup. Yang orang lain nggak mengerti. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sama, hidupnya mendapat pencerahan. Hidupnya mendapat anugerah demi anugerah.
Orang lain mungkin nggak ngerti, tapi dia mengerti. Bagi orang lain mungkin berat, bagi dia tidaklah berat. Itu orang yang berusaha kepada kasih dalam pelayanannya. Tuhan sertai. Kemudian hidup dalam kasih dalam pelayanannya tidak hanya di Raja Nebukadnezar, tapi juga di kehidupan raja-raja yang lain. Kita akan lihat berikutnya. Dalam Daniel 2, Daniel 2, Daniel membawa hidupnya menempatkan kasih karunia Tuhan itu menjadi yang terutama. Ketika mengartikan mimpi raja itu, raja sudah berikan iming-iming. Nanti kamu akan mendapat ini, mendapat itu, mendapat ini, mendapat itu. Hadiahnya luar biasa. Tapi Daniel tidak gila harta. Daniel tidak gila hormat. Dia menempatkan semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan. Daniel bisa mengartikan mimpi itu karena kasih karunia Tuhan. Ini teladan yang baik buat kita. Biarlah apa yang bisa kita kerjakan ini, kita dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan olehku, dariku, dan untukku, tapi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Itu yang keempat. Saya ulangi, yang keempat, hidup menempatkan kasih karena Tuhan menjadi yang terutama dan bukan karena hasil usaha. Ayatnya di Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Bisa baca sendiri, bisa cek sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hidup berorientasi pada harta surgawi. Hidup berorientasi pada harta surgawi. Jadi tidak semata-mata hal jasmani, tapi kepada hal surgawi. Dikatakan di pasal 5, Daniel pasal 5, ini zaman Belsasar, Raja Belsasar. Raja Belsasar ini anak daripada Nebukadnezar. Jadi Daniel berarti di zaman Raja Nebukadnezar, Daniel juga berarti hidupnya kepada zaman Raja Belsasar. Bahkan nantinya kepada zaman Raja Darius. Kerajaannya berbeda, tapi Daniel masih itu dan dia tetap berdampak kekal. Dalam Daniel 5 ayat 13 sampai 17 bisa disana lihat nanti teman-temanku bisa lihat semuanya bagaimana Daniel diberkati oleh Tuhan. Ketika Raja Belsasar mendapat penglihatan, jadi nggak hanya mimpi. Kalau tadi kan bapaknya mimpi, tapi kalau Raja Belsasar itu melihat sendiri. Melihat ketika raja itu sedang berpesta pora, raja melihat ada tulisan di dinding dengan jari-jari gitu. Raja kaget. Dan raja sedih karena nggak ada yang bisa mengartikan itu. Tapi kembali Daniel bisa membaca tulisan itu dan bisa mengartikannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sama, hadiahnya luar biasa. Tapi Daniel bilang, tahanlah hadiah Tuanku. Tahanlah hadiah Tuanku itu, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Tapi aku tetap akan membaca tulisan itu dan memberitahukan maknanya. Di sini
Daniel jadi pribadi yang luar biasa. Di ayat 3 dari pasal 12 tadi, Daniel menjadi penuntun, ya, dan menjadi penuntun orang kepada kebenaran. Dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Doa saya, doa kami, kita semua menjadi penuntun jiwa-jiwa kepada kebenaran, sehingga kita akan mendapat mahkota. Kita akan bercahaya seperti bintang-bintang yang gemerlap untuk selama-lamanya. Percayalah, jangan batasi kemampuanmu, karena bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Roh Kudus memberikan pencerahan, Roh Kudus menuntun kita dimampukan menuntun banyak orang dalam hidup kepada kebenaran. Ini sekolah penuh, banyak jiwa-jiwa. Ada playgroup, ada TK, ada SD, ada SMP, bahkan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita rangkul mereka, kita bawa mereka, kita tuntun mereka hidup dekat dengan Tuhan, hidup mengikuti firman Tuhan. Niscaya kita akan gemerlap seperti bintang-bintang. Oh, luar biasa. Ini firman Tuhan. Ini hasil perenungan kami, pergumulan kami untuk kami bawakan di PBT pekan ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kasih anugerah Tuhan Kristus memberkati kita semuanya. Sebagai kesimpulan, mari hidup berdampak kekal, berinvestasi pada hal-hal yang bernilai kekal, daripada sekedar perkara duniawi yang fana ini. Secara sederhana, hidup yang berdampak kekal yaitu hidup yang berharga bagi sesama. Bagi sesama. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, sekolah penuai, beriman, berkarakter, berilmu, bertalenta, bersama Tuhan Kristus kita pasti bisa. Amin, amin, amin ya. Amin.